Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri. Bangun daerah, buat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah, buat Indonesia tangguh. Korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita kembali berjumpa dalam berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Rabu 11 Maret 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mengawali kabar dari LPPL Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan kabar ratusan CPNS terima SKPNS dan ikuti pengambilan sumpah janji. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Widya Himawan. Pendengar LPPL Indonesia, sebanyak 224 calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil, ditandai dengan penyerahan SKPNS serta pengambilan sumpah janji PNS dan sumpah janji jabatan fungsional kebutuhan tahun 2024 yang berlangsung di Pendopo Setda Kabupaten Magelang, Kota Mungkit, Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan sumpah dan janji PNS yang diucapkan bukan sekedar seremonial, melainkan komitmen moral dan spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab. Bupati mengatakan birokrasi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring perubahan global menuju visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, PNS diharapkan mampu mengimplementasikan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian saya Widya Himawan, LPPL Radio Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Widya Himawan. Dan selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Wakil Bupati Pesisir Selatan kunjungi Muko-Muko, perkuat silaturahmi antar daerah. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Adel Febri.
Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu pada Selasa 10 Maret 2026. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat silaturahmi serta hubungan kerjasama antara dua daerah yang selama ini telah terjalin dengan baik. Kedatangan Wabu Pesisir Selatan beserta rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Mukomuko Rahmadi AB dan juga turut hadir dalam penyambutan Sekretaris Daerah Mukomuko Marjohan, Direktur Utama Bank Mukomuko Perseroda Gus Pardi, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dori Andrio, Kepala Bagian Protokol Dodi Harsono, Kepala Dinas Pendidikan Rahmat Hidayat, serta Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Zoni Purwanda. Dalam kunjungan tersebut, Wabub didampingi juga oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Transmigrasi Gunawan, Kepala BKPSDM Yoski Wandi, serta Camat Lunang Samuel. Turut mendampingi pula Kepala Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan Wendy dan juga pejabat fungsional kehumasan Yende. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Mukomuko tersebut berjalan hangat dan penuh keakraban sebagai wujud komitmen kedua daerah untuk terus mempererat hubungan serta meningkatkan koordinasi dalam berbagai bidang pembangunan yang saling berkaitan. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia. Baik, terima kasih rekan reporter Adel Febri. Selanjutnya pendengar, peringatan Nuzulul Quran, Wali Kota Mataram ajak ASN perkuat kebersamaan dan kendali diri di era informasi. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Sulhan dari LPPL Suara Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Peringatan Nuzulul Quran, Wali Kota Mataram ajak ASN perkuat kebersamaan dan kendali diri di era informasi. Dari Mataram, pemerintah Kota Mataram menggelar kegiatan peringatan Nuzulul Quran di Aula Lantai 3 Kantor Wali Kota Mataram Senin 9 Maret 2026. Kegiatan yang diikuti jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Mataram ini menjadi ruang refleksi spiritual di tengah padatnya aktivitas pemerintahan selama bulan suci Ramadan. Wali Kota Mataram Haji Mahrul Iskana dalam sambutan menegaskan bahwa peringatan Nuzulul Quran tidak sekedar kegiatan seremonial tahunan, tetapi harus dimaknai sebagai sarana memperkuat nilai keimanan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan pemerintah daerah. Wali Kota Mataram juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan kekompakan di lingkungan pemerintah Kota Mataram sebagai modal utama dalam membangun kepercayaan publik. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Sulhan. Dan itu tadi pendengar reporter-reporter dari LPPL Penjuru Tanah Air di sesi yang pertama. Sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur,
RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini, pendengar, akan diawali oleh Persada Talks. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Persada Talks edisi hari ini berkesempatan berbincang bersama Bapak Hanung Triyono selaku Kadisbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui kesiapan Jawa Tengah menyambut wisatawan libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Selengkapnya, mari kita simak Persada Talks berikut ini. Kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif itu di Provinsi Jawa Tengah kita akan coba tadi melayani mereka, para pemudik yang memang ini adalah potensial yang luar biasa. Kita harus melayani seperti tamu ya, karena mereka ini adalah pahlawan kita ya, pahlawan Jawa Tengah juga. Sehingga prediksinya ada pelonjakan untuk wisata itu sekitar sampai 12%. Jadi kalau pariwisata nanti bisa sampai 6 juta. Jadi dari sekian yang masuk itu sekitar 6 jutaan itu nanti mereka akan ngoprek Jawa Tengah ya. Ngopreknya itu lihat oh sekarang kampung saya seperti apa ya. Nah, itu. Jadi kesiapannya juga ini teman-teman dari kabupaten kota juga kita sudah koordinasi untuk mereka untuk membuat aglomerasi wisata. Misalnya kalau di Wonosobo berarti mereka di Banjarnegara juga gitu ya, atau di Purbalingga. Ini ada destinasi yang luar biasa wisata alam. Misalnya begitu di Solo itu pasti juga ada di Tawangmangu, Karanganyar gitu. Jadi aglomerasinya tercipta sehingga kenyamanan para keluarga pemudik ya. Ini pasti akan bareng-bareng ke wisata itu. Baik, nah kalau kesiapannya nih Pak, kesiapan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri tentunya untuk menyambut para wisatawan yang masuk nih untuk berlibur di Jawa Tengah, apakah sudah benar-benar 100% nih kesiapannya atau masih ada yang kurang atau bagaimana? Oke, kemarin kita koordinasi dengan para kepala dinas pariwisata kabupaten kota dan mereka menyatakan sudah siap. Tapi memang ada tempat-tempat tertentu yang kemarin kena bencana itu perlu dilakukan assessment lagi. Harapannya apa? Mereka kalau wisata ke situ tidak terganggu dengan tadi kondisi yang memang ada yang rusak dan lain-lain. Jadi ada semacam safety-nya kita akan siapkan juga. Baik, nah mungkin juga tips nih buat yang berlibur ke Jawa Tengah agar tetap aman dan nyaman ketika wisata di Jawa Tengah seperti apa nih Pak? Oke, jadi tagline kita Jelajah Jateng Sekarang ya. Jelajah Jateng Sekarang itu adalah kita coba untuk membuat wisata aglomerasi tadi. Jadi tipsnya, monggo silakan membuka aplikasi kami Madosi Jateng di Play Store ya. Nanti dari situ ada destinasi-destinasi wisata yang bisa mereka lihat, dan juga pasti di jalan pasti nanti mereka akan selain Google Map ya mereka juga harus melihat tadi mungkin ada petugas polisi yang wisata jangan lewat jalan ini karena kadang Google Map juga menyesatkan gitu ya. Tapi yang jelas mereka akan dilayani oleh petugas-petugas dari tim terpadu kita.
Oke, matur suwun Bapak. Demikian sesi Persada Talks hari ini pendengar. Setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam Berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati Banjar pererat sinergi dengan jurnalis lewat silaturahmi dan buka puasa bersama. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Pepen Effendi dari LPPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi mengajak insan pers untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah demi mendukung pembangunan di Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikan Saidi Mansur dalam silaturahmi dan buka puasa bersama dengan awak media di Maligai Sultan Adam Martapura Selasa sore kemarin. Ia menjelaskan kegiatan silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan media. Menurutnya, komunikasi yang baik sangat penting agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal. Saidi menegaskan media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Ia juga menyoroti pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah dan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, Kabupaten Banjar memiliki wilayah geografis yang luas dan dinamika isu yang berkembang sangat cepat. Selain itu, Saidi Mansur juga mendorong seluruh jajaran perangkat daerah untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan media, terutama melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian DKISP Kabupaten Banjar. Menurutnya, keterbukaan informasi dan respon cepat terhadap berbagai isu di masyarakat sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan ini, Bupati dan Wakil Bupati Banjar secara simbolis menyerahkan paket sembako kepada 3 perwakilan jurnalis, yakni kepada Huda, jurnalis Banjarmasin Post, Dani Banjarlibi, dan Ainuddin dari redaksi 8.com. Kegiatan juga dihadiri PLH Sekda Banjar, para asisten direktur Perusda, anggota DPRD Kalsel Ahmad Sarwani, PLT Kepala DKISP, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, serta para kepala seksi di IKP. Demikian saya Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan reporter Pepen Effendi. Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga pendengar, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live. Dengan kabar, Kapolri lakukan pengecekan kesiapan Sarpras serta personil dalam rangka menghadapi potensi bencana alam untuk kelancaran arus mudik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto. Pendengar LPPL Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana serta personel dalam rangka menghadapi potensi bencana alam untuk memastikan kelancaran arus mudik masyarakat saat Lebaran 2026. Pengecekan itu dilaksanakan secara langsung usai apel ojek online atau ojol dan buruh Kamtibmas Nyagu Bumi Sriwijaya Aman Bae di Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada minggu lalu. Dia menekankan bahwa faktor cuaca dan potensi bencana alam di seluruh wilayah Indonesia menjadi salah satu hal yang terus dicermati Polri dan seluruh stakeholder terkait saat berlangsungnya arus mudik dan balik Lebaran 2026. Oleh sebab itu, pemimpin Korps Bayangkara itu menginstruksikan seluruh jajarannya agar selalu siap siaga dan tanggap bencana. Adapun dalam pengecekan, Kapolri menilai bahwa jajarannya telah siap untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan persiapan yang matang. Diharapkan pemudik bisa merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya pendengar kabar dari LPPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Sragen gelar Musrenbang Kabupaten tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027. Selengkapnya akan disampaikan rekan reporter Dewi Rati. Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sragen menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kabupaten tahun 2026 di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa 10 Maret 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat serta program pemerintah provinsi dan pusat.
Selain itu, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Sragen tahun 2027, Musrenbang Kabupaten dihadiri oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dan Wakil Bupati Haji Suroto. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bapeda Provinsi Jawa Tengah, Dr. Andes Johan Hadianto MSI, perwakilan DPRD Sragen, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Forum Anak Sukawati atau Forasi, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sragen. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sragen, Dwianto SSTP MSI, dalam laporannya menyampaikan terkait pencapaian Kabupaten Sragen tahun 2025. Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai usulan prioritas pembangunan daerah, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengentasan kemiskinan. Musrenbang ini juga menjadi sarana menyaring dan menetapkan program prioritas yang akan dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Terkait dengan capaian untuk 2025, alhamdulillah banyak sekali indikator-indikator yang positif yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Yang pertama adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah Sragen di atas rata-rata Jawa Tengah. Sragen ada di angka 5,7 untuk pertumbuhan ekonomi. Sementara untuk Jawa Tengah 5,3 dan untuk nasional 5,1. Sedangkan untuk IPM, Indeks Pembangunan Manusia, kita juga berada di atas rata-rata Jawa Tengah dan di atas rata-rata nasional, yaitu di angka 76,38. Kemudian Indeks Reformasi Birokrasi, Sragen di angka 86,41. Ini sedikit turun, kemarin hasil evaluasi adalah terkait dengan pengawasan internal, SPIP. Mohon mungkin untuk SKPD nanti bisa ditingkatkan. Sementara, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, pada kesempatan tersebut mengatakan, tahun 2026, tema pembangunan Sragen adalah penguatan fondasi ketahanan pangan dalam mendukung perekonomian daerah. Sedangkan tahun 2027, tema pembangunan Sragen adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ditopang SDM, tata kelola dinamis, dan pembangunan wilayah terintegrasi. Artinya, pembangunan yang menjadikan semua masyarakat Sragen bisa menikmati hasil pembangunan bersama-sama. Melalui Musrenbang Kabupaten tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen berharap perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan reporter Dewi Ratih. Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aurasita dari Jateng Radio sebagai radio host pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa.
persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia Jaya.